القدر وثابت عن الإيمان وآبائنا وأسلافنا وشيخنا ورجالنا الصالحين. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. بنادي الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويكثر من الحلال أرزاقنا يمضي حوائجنا الدنيا والآخرة العظمة المفسد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وقال رضي الله تعالى عنه: ومن طاعة القلب الإيمان بالله واليقين والإخلاص والتواضع والنصيحة للمسلمين والسخاء وحسن الظن. وتعظيم شعائر الله والشكر على نعم الله كالإسلام والطاعة وسائر النعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan daripada kitab Risalatul Jami'ah yang kita pertemuan kemarin telah membahas tentang maksiat-maksiat hati. Sekarang dilanjutkan dengan ketaatan hati. Apa saja ketaatan hati? Dikatakan oleh musannif, sang pengarang kitab, beliau mengatakan al-imanu billah. Beriman kepada Allah adalah termasuk salah satu taat hati. Arkanul imani arba'atun. Dikatakan di sini rukunnya iman itu beda sama rukun iman yang biasanya itu. Nah, ya. Maksudnya agar iman itu benar-benar sempurna, maka 4 hal ini harus ada. Ayya'lama anna Allah Ta'ala wahidun la thaniya lahu. Hendaknya dia meyakini bahwasanya Allah itu hanya satu dan tidak ada keduanya, tidak ada tandingannya. Alimun la jahla ma'ahu, yang mana Allah Ta'ala ini maha mengetahui, tidak ada yang Allah Ta'ala tidak tahu, semuanya Allah. Maka dikatakan di hadis Allah Ta'ala mengetahui gerak langkah semut di malam hari, di padang pasir, di batu yang hitam. Kadang semut di susu saja kita tidak kelihatan, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Qadirun la ajza ma'ahu, Allah maha mampu dan tidak ada yang Allah Ta'ala itu lemah. Oh, Allah Ta'ala tidak bisa ngeten, Allah Ta'ala tidak bisa begini. Ya, semuanya Allah Ta'ala, kecuali sifat mustahil. Ya, kecuali sifat mustahil bagi Allah. Ya kan, sifat mustahil mati. Allah Ta'ala buktinya tidak bisa mati. Itu sifat mustahil. Allah Ta'ala mati siapa sing ngatur? Ya, pilot mati siapa sing nyetir? Sopir mati siapa sing nyetir? Nah, seperti itu. Adilun la jawra ma'ahu, Allah Ta'ala itu maha adil. Tapi kadang-kadang kita harus bersyukur Allah Ta'ala itu tidak menampakkan keadilannya. Kok bisa? Iya, kita ini melakukan dosa, Allah Ta'ala tidak langsung ngadab, tidak langsung menyiksa kita. Itu rahmatnya Allah. Wa rahmati wasi'at ghadabi. Ya, rahmatku lebih melapangi daripada kemurkaanku, marahku. Ya, orang maksiat kepada Allah, Allah marah. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala punya rahmat, masih ada. Kita masih disayangi, masih dibaiki, tidak disiksa. Ya. Yuthibu man
ata'ahu bi'adlihi wa man yasha' aqabahu bi'adlihi yuthibu man yasha' bifadlihi wa man yasha' aqabahu bi'adlihi. Allah Ta'ala itu membalas kebaikan seseorang, kebaikan yang telah dilakukan manusia dibalas sama Allah Ta'ala itu karena fadl, karunia kemurahan Allah Ta'ala, kekayaan kebaikan Allah Ta'ala. Wa may yasha' aqamahu bi'adlihi, dan Allah Ta'ala berkehendak untuk menyiksa orang ketika Allah Ta'ala menampakkan sifat adilnya. Adil ya. Kan aturannya yang taat dapat pahala, yang maksiat dapat dosa. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala masih menutupi. Kita punya salah tidak langsung disiksa, masih dibiarkan. La ilaha illallah. Wal yaqin, yakin kepada Allah Ta'ala itu termasuk daripada iman atau taat, ketaatan hati. Bi ayya'taqida bi qalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khalian minasyukuki. Keyakinan yang mantap atas agama Islam itu termasuk daripada ketaatan hati. Ikhlas ya, mengikhlaskan, mempasrahkan segala sesuatu lillahi ta'ala, melakukan amal-amal ibadah lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel. Ini termasuk taat, ketaatan hati. Tawadhu', rendah hati. Ya, rendah hati. Tawadhu' itu bagaimana? Tawadhu' itu ya, dia pantas duduk di depan, tapi dia milih duduk di belakang. Bukan terus gerendel duduk di belakang. Tak temannya aku sing pantas sih. Itu bukan tawadhu'. Itu apa? Takabur, sombong. A'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, beliau mengatakan man akhlasa lillahi arba'ina yauman zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani. Orang yang berbuat apa saja selama 40 hari, yang mana amal-amal ibadahnya semuanya ikhlas lillahi ta'ala, maka orang tersebut, kata Nabi SAW, akan timbul kalimat-kalimat hikmah dari hatinya yang keluar dari lisannya. Ucapannya api terus, solusi terus. Ucapannya selalu memberikan solusi, pencerahan kepada orang-orang lain. Nah, itu orang yang selalu ikhlas lillahi ta'ala seperti itu. Mudah-mudahan kita min jumlah insyaallah golongan yang ikhlas lillahi ta'ala. Adapun tawadhu' ya, afdalul ibadah at-tawadhu'. Man tawadhu'a lillah ay li ajli 'azamatillah rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu', rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Nabi Muhammad tawadhu'. Nabi Muhammad itu rendah hati. Nabi Muhammad itu tidak senang terlalu diwahkan, tidak mau. Kan beliau ketika didatangi sama orang-orang utusan dari kerajaan-kerajaan ini, ketemu Nabi Muhammad, dicari di kantornya Nabi Muhammad, mana? Tidak ada kantornya. Kumpulnya ya di masjid. Sampai satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah tidur siang. Ketika Rasulullah tidur siang, Rasulullah kadang kalau tidur itu tidak pakai baju ya, karena panas. Ya, panas. Negeri Arab, mungkin yang pernah umroh musim panas, ya seperti itulah, panas. Ya, tidak pakai baju. Tapi tidak buka aurat. Ya, menutupi di atas pusar. Ketika Rasulullah bangun, itu badan belakang itu belur. Tahu belur ya? Bekas apa? Iya, bekas
lemeknya itu loh. Karena lemeknya bukan spring bed, lemeknya bukan selimut yang empuk, enggak. Tapi pelepah kurma taruh itu. Dibilang, wahai Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku menyaksikan raja-raja di luar itu mereka tidur dengan kasur yang mewah. Engkau pemimpin dunia akhirat, kalau sampai tidurnya seperti ini. Kata Rasulullah, bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal. Ya, akhirat lebih enak daripada sekarang dunia. Ya, mereka mendapatkan nikmatnya dunia, tapi kita mendapatkan nikmatnya surga. Makanya Nabi Muhammad itu kabeh-kabeh di hadisnya itu beliau mengatakan, kalau ada umatku tertimpa musibah, kesusahan, maka hendaknya umatku ingat musibahku lebih enak. Mana yang lebih enak? Lahir bapak sudah tidak ada, umur 6 tahun ibu meninggal, terus menerus dibeli orang kakek 2 tahun kakeknya meninggal, ya kan? Baru lahir sudah jauh sama ibunya, bapaknya sudah ada, kan disusuni Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun, 2 tahun balik lagi, lanjut lagi 2 tahun, 4 tahun, tidak enak. Punya anak laki-laki 3 kali mati waktu kecil, 3 kali, enggak 1 kali. Orang 1 kali masih langsung kan, anakku mati, ya kan? Ini 3. Kehidupannya Nabi. Padahal Nabi itu kalau minta apa dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi Nabi tidak mau. Kalau Nabi seperti itu, lah umat saya nanti mau nyuntuh siapa? Ya, saya memerintahkan umat saya yang sabar. Tapi kalau saya langsung angkat tangan dikasih, umatku niru tidak iso. Ya kan, umat saya ngangkat tangan doa-doa ya belum tentu kabul. Kalau saya dikasih. Tapi asalnya Nabi mengajarkan kepada kita ikhtiar, sabar, dijalani saja seperti itu. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau ke Persia, kalau salah, ke Persia atau kemana ya? Atau ke Mesir, beliau berangkat. Sampai beliau masuk di Mekah, masuk di Mesir, kalau tidak salah Mesir. Dibilang sama sahabat yang sudah dari sana. Jadi ada sahabat yang sudah ada di sana. Didatangkan Umar bin Khattab, datang, dikira kelambine wis necis, ganteng apik. Dilihat tuh, waduh kelambine tembelan. Dibilang, wahai Umar, tak kira kamu datang dengan pakaian yang bagus. Dijawab sama Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinana adallahu. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena Islam. Dan orang yang mau milih selain Islam, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Tapi bukan berarti berarti orang Islam itu harus pakaiannya compang-camping. Tidak. Jangan salah. Ya, tidak. Nabi Muhammad itu tidak dalam bajunya tidak bersih. Ya, harus. Karena zaman dulu tidak ada deterjen, tidak ada setrika, jadi maklum ya lusuh. Coba zaman dulu ada setrika pasti pakai. Iya. Allahumma shalli alaihi. Wan nasiha lil muslimin. Nasihat kepada orang muslimin itu termasuk ketaatan hati. Ngelihat orang Islam melakukan kesalahan, maka bagaimana dia? Hati ini tidak terima. Ini saudara saya. Masa saudara saya melakukan hal ini? Datangi, Pak, tidak boleh melakukan itu, Pak. Tidak bagus, Pak. Masa istrinya dipukul, Pak? Masa begini, Pak? Masa begini sama orang tua? Tidak boleh, Mas. Gini. Ini nasihat. Tapi yang namanya nasihat, kata Imam Syafi'i, an-nasihah fil khala wa fil jala fadhihah. Ya. Yang namanya nasihat itu
khala, tidak ada orang lain berdua nasihat. Kamu jangan begini, tidak bagus. Ini namanya nasihat. Tapi kalau di depan orang lain bilang, kamu tidak benar kok. Ini bukan nasihat. Ini mempermalukan. Kata Imam Syafi'i, itu mempermalukan. Ya, fadhihah, bifadhihin nas, tidak boleh. Bi an tu'allimahum dinahum wa tu'ti faqirahum wa tujanniba ghishahum. Ya. Seperti itu. Maksud nasihat kepada orang muslim, ketaatan hati ialah kalau mau jual sesuatu sampaikan mana jeleknya. Ini alafu, mohon maaf, HP yang saya jual ini agak bermasalah di A, di ininya ada bermasalah, lain-lainnya baik. Perlahan, caro saya jual kan? Kalau dibeli ya alhamdulillah, tidak dibeli ya wis. Itu tidak boleh. Sama saja nipu katanya. Sama saja nipu. Jual baju bolong, ya jangan. Wasakha, loman, suka ngasih-ngasih orang. Ini taat hati, ya ketaatan hati. Usahakan kata Nabi, kalau mau jadi orang yang sakha, orang yang loman, suka bagi-bagi, usahakan bahasanya Nabi kan, ketika tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Bukan berarti sembunyi, bukan. Tidak ada orang yang tahu. Alon-alon. Ya, halus. Karena kadang orang itu ada yang malu dia mau minta, tapi dia butuh. Malu dia mau minta. Tapi ada punya uang, tapi sifatnya kere, jaluk-jaluk. Sifatnya yang miskin, sulit itu. Uang buat makan yang ada, buat listrik ya ada, buat semua ada. Ada bantuan bansos, ya saya minta, nggak pantas, jangan. Itu buat yang nggak mampu. Akhirnya kita yang mampu nerima, akhirnya yang sebenarnya butuh malah nggak dapat. Dan Allah bilang tidak. Nah, kata sakha, Nabi Muhammad itu paling lomannya orang. Ya, paling lomannya orang. Ada satu cerita. Tentang waliullah Sayyidina Imam Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni ini kaya, wali kaya. Ya, di Aden. Wali. Waktu beliau masuk Aden, itu saya hujan susu. Hujan susu waliullah. Beliau dikabari ada satu ulama datang. Ayo wis, suruh makan siang di tempat saya. Apa kesukaannya? Oh, iku kiai ini paling seneng atine kambing. Hatinya kambing paling seneng. Oh iya, disembelihno, dipersiapno 60 piring ati tok. Si kiai ini lihat 60 piring, melongo. Ini israf, ini berlebihan 60. Ati ini kambing satu seberapa? Kan kecil, iya kan besar. Ini 60 piring, berarti berapa kambing dibeli demi saya? Dibilang sama beliau, berapa kambing? Nah, untuk memuliakan ulama, tidak ada namanya israf. Masya Allah, jazakallah khair, makan. Setelah makan, kiainya bilang, Masya Allah, demi Allah, satu dunia orang yang paling sahok, paling loman, ya jenengan, tidak ada lagi. Dibilang sama Abu Bakar Adni, bukan saya masih kalah. Lu 60 piring hati sih ada lebih kaya lagi, ada lebih loman dari saya. Siapa? Adik saya, kakak saya, adik saya, saudara saya. Namanya Husain. Husain ini tinggalnya di Tarim, Al-Aidrus. Ya, Abu Bakar Adni juga Al-Aidrus. Ya. Husain adik saudara saya tinggalnya di Tarim. Itu lebih loman dari saya. Bener. Gue tambah penasaran. Yang tadinya kiai akhirnya suka mangan ini. Oh, penasaran, berangkat ke Tarim. Ulama dia, ulama. Berangkat ke Tarim, sampai di kota Tarim, tanya-tanya mana yang namanya Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Oh, itu masjidnya. Beliau ngimami masjid situ.
itu masjidnya beliau, dia yang imami. Oh gitu. Jam segini ada? Oh ada. Ini sudah mau zuhur, siap berangkat ke masjid, datang. Itu saya Husain. Oh, gitu. Salaman. Allah ahlan wa sahlan. Sehat, afiat ya. Ini siap-siap sholat dulu. Ya, siap-siap. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur ditemani. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Dari mana? Ceritani, saya ketemu saudara antum. Saya dikabari suruh kesini main silaturahmi ke antum. Masya Allah, na'am, ahlan wa sahlan. Fadal, maaf monggo, silakan makan siang di tempat saya. Ahlan wa sahlan, penasaran. Ya kan, di sana 6 piring kambing, 6 piring apa? Mati nih kambing, 60. Iki apa ini? Masya Allah. Duduk ngobrol-ngobrol. Keluar air minum putih. Lah kok ngene? Mari terus dipersiapkan makanan. Tahu, roti itu ada namanya satu grus. Grus itu satu apa ya? Satu lempengan roti. Ini setengah. Bayang enggak foto dikasihkan saya. Kata si kiai itu, ulama itu. Saya dikasih setengah. Apa? Antum Pak makan dulu, anak tak makan di dalam ya, nemeni istri saya. Oh ya. Dalam hati nih, jari ini luwe sugi. Jari ini luwe loman. Kok ini setengah cek mana? Dimakan. Selesai. Tak terima, balik Aden lagi. Ketemu saya Adni. Wahai Imam Adni, Abu Bakar Husain bin Abdullah tadi. Berarti Abu Bakar Adni ini Abu Bakar bin Abdullah Idris. Kamu bilang dulurmu ini luwe loman. Lah kenapa? Saya sudah ke sana, saya disuguhi makan siang, cuman roti setengah mana? Enggak butuh setengah. Apa katamu lebih loman? Loh, kamu enggak tahu saudara saya. Kalau saya 60 piring hati ini tidak ada apa-apanya dengan kekayaan saya. Tidak ada apa-apanya. Beda sama adik saya. Saudara saya Husain, itu dia punya di rumahnya cuma roti 1. Jadi setengah hartanya dikasih ke inti. Setengahnya buat dia, buat istrinya, buat keluarganya, buat anaknya. Itu paruan mengake, setengah mengake. Inti masih dikasih setengah. Kalau saya 60 tidak ada apa-apanya entek. Ya, lebih loman dia. Jadi loman itu ukurannya bukan ngasih 100.000, bukan. Kalau orang triliunan cuma ngasih 100.000, pelit itu namanya. Pelit. Iya kan? Le orang gajinya 1 bulan 3 juta, ngasih kita 1 juta, ini orang loman. Iya kan? Sepertiga gaji 1 bulannya dia dikasih gitu. Ini orang loman. Seperti itu. Nah, ukurannya itu jadi tergantung kekayaannya dia. Wong soge, triliuner, ya, bukan miliarder maneng, apa? Triliuner. Ya wes do boleh gula. Wong soge nyumbang pembangunan masjid 1 juta, pelit, pelit. 1 juta, ya Allah selelit buat dia. Tahu selelit ya? Tusuk gigi ya. Gak ada ibarat wahing itu metu 1 juta. Wahing. Kalau kita kan 1 juta saya mikir. 100.000, ya Allah 100.000. Iki tuku bensin sapa gimana ya? Kan manusia. Ya mudah-mudahan kita jadi wong sugih kabeh. Sugih sing loman, ya, sugih sing loman. Amin ya rabbal alamin. Sugih pelit tak tunggu melarat. Alhamdulillah min dzalik. Husnudzon. Termasuk taat hati ialah husnudzon. Apian hati sama orang husnudzon. Anjuran orang husnudzon itu Nabi menganjurkan kepada kita, kalau ada orang yang beriman dan dia melakukan sesuatu yang salah, dohirnya dia salah, maka kita harus memikirkan positif gimana caranya itu benar. Paham ya? Diutek-utek positif thinking lah sedih. Ya dipikirkan ya apa caranya benar dia. Pokoknya dibener-bener nolak. Itu namanya husnudzon. Contoh. Ya. Orang kita keluar, sandal kita dipakai orang lain. Jangan kita bilang, "Oh maling ini sandalku." Jangan. Tapi kita bilang, "Pak, maaf Pak, sepertinya jenengan ketukar, Pak. Kayaknya jenengan ketukar, Pak." Nah, itu husnudzon. Kayaknya katosnya jenengan ketukar, Pak.
Tapi kalau sudah tengah malam, orang masuk rumah kita, ya bukan husnudzon, itu namanya maling. Ya. Itu maling. Ini sudah pakai sandal kita, kita panggil, Pak, ngapunten, kadosi ketukar ya, Pak. Niki sandal kula, Pak. Oh ya Allah, nggih. Lah, ini husnudzon. Prasangka bukan dia mencuri, ndak. Salah ngambil sandal. Dikatakan ma khaba sahibu husnul ma khaba sahibu husnul tidak akan menyesal orang husnudzon meskipun salah. Meskipun salah, tidak nyesel dia. Kenapa? Karena dapat pahala sudah. Misal dia ngerasa, wong iku rek ngantuk rek. Orang itu ngantuk, kurang tidur. Kenapa? Matanya itu sampai agak hitam, padahal nyabu. Misal. Tapi kita nyangkanya C6 loh, kurang tidur anak itu. Kurang tidur. Padahal penyabu, ahli sabu. Subhanallah. Masuk penjara. Loh, oh ternyata nyabu lah. Ya Allah, biar tak kira dapat pahalanya Rasulullah. Enggak salah. Wa ta'dhimu sya'airillah, menghormati daripada panji-panjinya Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ketaatan hati. Tahu ada hari-hari mulia, ikut puasa. Tahu ini masjid, ikut memakmurkan. Ini ibadah hati, taatan hati. Wasyukur ala ni'amillah, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Islam, seperti Islam. Sering-sering kita berdoa, ya Allah, makasih ya Allah, saya dikasih hidayah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabr 'ala al-bala', sabar atas bala yang diberikan oleh Allah taala. Mithlul amrad wal mihan wa mautil ahibbah wa faqdil mal wa tasallutin nas. Ya, bersabar atas bala seperti penyakit. Penyakit itu bala. Ya, penyakit itu bala, kesusahan. Maka kita sabar, ya Allah, mudah-mudahan lekas diangkat sama Allah taala. Kesusahan, ada teman yang meninggal, saudara yang meninggal, orang yang akrab dengan kita meninggal, orang kecintaan kita meninggal, kita sabar, maka itu termasuk ketaatan. Wa faqdil mal, kehilangan duit, kehilangan uang, sabar. Jangan marah-marah. Ya, wa tasallutin nas, ada orang yang menipu dia, sabar. Jangan khawatir, semua itu ada balasannya. Entah di dunia atau di akhirat, semua ada balasannya. Dan kita yang saat di dunia ditipu sama seseorang, kita akan diganti sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gak mungkin diem. Allah Ta'ala, namanya rezeki buat kita. Rizki yang sebenar-benarnya rizki, katanya, dikatakan rizki yang sebenarnya rizki itu adalah pakaian yang kita pakai sampai suwe. Lek si api terus dikasihkan orang lain, itu berarti bukan rezeki kita. Ya kita dikasih izin pakai. Ya, kita dikasih izin pakai. Tapi rezekinya orang lain masih bisa dipakai. Tapi kalau sampai suwek tidak pantas dipakai, lah itu sudah. Itu berarti rezeki kita. Atau makanan yang masuk sampai keluar dari belakang. Jadi maaf. Ya, jadi kotoran, lah itu namanya rezeki kita. Kalau masuk terus muntah, itu belum rezeki. Wasabr 'ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Tangeni sembahyang subuh, angel. Lawan. Untuk sholat subuh, angel, enak turu, enak tidur, tapi bangun sholat subuh. Lah ini termasuk taat, sabar atas ketaatan. Orang lain tidak puasa, kita nahan makan, nahan minum demi ketaatan. Ini termasuk ketaatan hati. Wasabru 'alal ma'asi, sabar untuk meninggalkan perbuatan maksiat.
Ya Allah, konco-konco teman-teman saya kalau punya uang nogel, oleh duit, menang, tembus, ya betul, tembus atau nyerempet, ya, oleh. Saya kepingin, tapi enggak, ini maksiat, saya tinggal. Sabar dia untuk melawan maksiat, termasuk ketaatan. Wathiqah birrizqi minallahi ta'ala, percaya bahwasanya yang memberikan kita rizki ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk ikhtiar. Jangan terus turut tok. Terus dikira ono nisore bantal malah ono duweke, enggak bisa. Usaha. Yang ngasih rizki Allah. Jangan dikira ngoyonya kita itu apa, kerja kerasnya kita itu yang menjadikan rizki kita banyak. Tukang becak itu lebih capek loh, Pak. Genjot, capek, tenaga, tapi rizkinya begitu. Ada orang yang anteng, rizkinya cuman apa ya, online, ya, gondonnya cuman kuota, nggak bodoh kuota, bahkan bayarnya cuma wifi dok. Yes, oke, ada. Makanya rizki yang ngatur Allah. Kita makhluk ikhtiar, usaha. Ya, jangan turut ya. Tapi ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i bilang rizki itu harus keluar. Kita cari rizki. Kalau kita datangi, rizki kita dapat. Kalau kita di rumah kita tidak dapat rizki. Kata Imam Malik, enggak. Rizki itu meskipun kita di rumah tetap datang, karena rizki tahu alamat kita. Bilangnya gitu. Alah, ya wis karepe. Sampai satu hari keluar Imam Syafi'i di jalan, ketemu orang. Assalamualaikum, wahai Imam Syafi'i, sehat-sehat, alhamdulillah. Ini saya punya kurma, saya punya anggur banyak. Ya, panen loh. Ya, ini buat jenengan. Kok banyak? Iya, buat jenengan, saya senang ini bisa ketemu jenengan. Ya Allah, terima kasih banyak, matur nuwun. Langsung kerentek di hatinya. Lah kan, coba aku di oma dan oleh anggur, oleh. Wes sekarang mau tak kabari guru saya Imam Malik, sekalian mau saya kasih hadiah anggur. Sekalian tak kabari loh, bukti nih. Berangkat. Sampai rumahnya Imam Malik, Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Imam Malik, Assalamualaikum. Gurunya, saya membuktikan wahai guruku, saya ini loh tadi keluar. Subhanallah. Karena saya mau keluar mencari rizki, alhamdulillah. Saya ketemu orang, saya dikasih. Jadi rizki itu tidak harus kerja, enggak. Ada saja caranya Allah Ta'ala ngasih orang rizki itu, ada caranya Allah Ta'ala. Kadang caranya gara-gara A, B, C. Ya. Subhanallah, saya tadi keluar ketemu orang, saya dikasih anggur akeh. Loh, bukti kalau saya ini keluar baru dapat rizki. Lah, saking senengnya saya datang ke sini mau ngasih hadiah jenengan anggur, sekalian mengabari. Langsung Imam Malik bilang, lah kan ucapan saya juga benar. Di rumah saja juga bisa dapat anggur. Kamu dikirim sama Allah Ta'ala ke sini nganter anggur. Ya, tergantung kita. Kita magom ngenteni apa magom jemput. Ya, kalau bisa siap makom ngenteni ya monggo. Pokok jangan gerundel. Hari ini ngenteni tok wis teko rezeki ini. Oh, udah teko. Itu ya. Ya. Beda sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu rezeki memang kekayaan itu mereka menjauhi karena takut hisab. Subhanallah. Ya, kekayaan itu takut mereka. Subhanallah. Kita ngoyong-ngoyong nyari sugih udah sugih. Subhanallah. Wis mugi-mugi sugih di akhirat ya. Ya, misal di dunia pas-pasan, alhamdulillah. Berarti biar di akhiratnya masuk surganya tidak terlambat gara-gara kalian hisab. Ya, amin ya rabbal alamin. Tamam. Wa bughdud dunya, benci sama dunia. Dunia itu jangan di hati. Ya, hubbud dunya. Dawuh Kanjeng Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu puncak daripada segala kesalahan. Satu saudara perang musuhan gara-gara apa? Warisan itu duit dunia. Bapak anak tukaran dunia. Orang yang dulunya akrab jadi musuh. Kenapa? Rebutan pangkat dunia. Jangan cinta sama dunia.
Boleh punya dunia, tapi cukup dunia di tangan. Jangan ditaruh dunia di hati. Kalau dunia sudah masuk di hati, angel. Orang yang dunianya cuma di tangan, itu terjadi apapun sama uangnya, bulu kudunya tidak ada yang berdiri. Biasa-biasa mah orang titipannya Allah kok. Itu terserah Allah. Punyanya Allah. Itu mantep ya, us. Makom, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah cinta sama dunia itu bahaya. Makanya anjurannya ketaatan hati ialah benci sama dunia. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dunia ini sudah saya talak 3. Ya, dunia sudah saya talak 3. Tidak mau balik lagi saya. Orang perempuan kalau sudah ditalak 3 kan sudah selesai, tidak bisa. Nah, seperti itu Sayyidina Ali, dunia ditalak 3. Wis, dah dunia-duniaan. Seperti itu. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع كل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء علماء أمراض الخير كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رشد المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم